Cek 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 cek, halo sobat Nime, gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja, supaya kita bisa upload lancar terus untuk Jun. Dan untuk Jun, masih translate Cina. Dan jika salah translate, tolong dimaklumi aja. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini di sekte Dao, saat ini wanita ini, gadis ini dia mencoba untuk dapat digoda oleh Chen Xiao. Tapi sayangnya gadis ini dia pun menolak untuk didekati oleh Chen Xiao. Namun tak lama setelahnya Jun dan juga rombongan mereka pun datang di sekte ini. Dan kedatangan dari Jun tentunya membuat gadis Miao dia pun sungguh sangat senang dan dia langsung menyambut kedatangan dari Jun. Sedangkan Chen Xiao ketika dia melihat Jun datang ke tempat ini membuat dia pun kesal dan dia pun menganggap dan bertanya apa tujuan Jun datang ke tempat ini. Apakah Jun ingin mengacau atau Jun ingin mengambil semua kesempatan yang ada? Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Chen Xiao membuat mereka pun sadar kalau sepertinya Chen Xiao mencoba untuk dapat memprovokasi Jun, hingga membuat mereka semua pun agak sedikit takut jika saja Jun marah. Namun untuk Jun dan juga kelompoknya, mereka cuma terdiam mendengar apa yang diucapkan oleh bocah itu. Sebelum Jun dia pun menjawab, kau ini siapa? Ucap dari Jun yang membuat Shaoli dia pun tertawa ketika dia melihat respon yang diberikan oleh Jun. Dan itu adalah sebuah respon yang benar-benar memalukan, yang tentunya hal itu membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka juga sadar betul apa yang diucapkan Jun memang pelan tapi itu sangat menusuk. Dan untuk Chen Xiao dia pun benar-benar murka ketika dia diremehkan oleh Jun. Dan itu membuat Chen Xiao dia pun mengatakan apakah Jun lupa dengan dirinya atau Jun memang berpura-pura untuk dapat menghina dirinya. Namun untuk Jun, ini si tengil ini siapa sih? Ucap dari Jun yang tentunya membuat Chen Xiao dia pun tambah kesal melihat ekspresi yang diberikan oleh Jun. Dan di sini Chen Xiao dia pun mengatakan kalau Jun adalah sosok yang sangat amat keterlaluan. Bahkan sebelumnya Jun telah menyingkirkan ayahnya yaitu Chen Yunhai dan juga masternya serta yang lainnya. Dan setelah apa yang dilakukan oleh Jun, bagaimana mungkin Jun bisa melupakan tentang dirinya, yang membuat Jun, oh jadi itu adalah kau. Sepertinya aku memiliki sebuah kesan buruk ya, ucap dari Jun yang membuat Chen Xiao tentunya dia pun sangat kesal melihat sikap yang diberikan oleh Jun yang sungguh sangat sombong, meremehkan bahkan melupakan dirinya. Tapi melihat Jun yang terus ditekan membuat Shaoli dia pun pasang badan, di mana dia mengatakan kalau sebelumnya ayah dari Chen Xiao adalah orang yang jahat yang telah menyerang sekte Xuantian. Jadi sudah sewajarnya jika masternya membela diri karena masternya mencoba untuk dapat melindungi sekte Xuantian. Bahkan setelah bapak dari Chen Xiao disingkirkan, masternya datang, yaitu tetua dari sekte Yuhua, mencoba untuk dapat mengalahkan Jun. Tapi sayangnya orang tua itu justru malah dikalahkan oleh Jun. Jadi sekarang di sini Shaoli dia pun meminta kepada Chen Xiao untuk tidak menyalahkan masternya. Dan untuk Jun dia pun cukup senang dengan apa yang diucapkan oleh Shaoli yang pasang badan untuk dirinya, tidak seperti muridnya yang senior itu. Ucap dari Jun sembari melirik ke arah Xiao Hong yang membuat Xiao Hong dia pun tahu kalau saat ini Jun mencoba untuk dapat meminta dirinya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Shaoli. Dan itu membuat Xiao Hong gak punya pilihan lain selain mengatakan kalau master dari Chen Xiao adalah orang yang jahat yang mencoba untuk dapat menyerang diam-diam tapi malah dikalahkan oleh masternya. Dan itu adalah sebuah tindakan yang konyol. Dan sekarang kau hanya berani membalaskan dendam di mulut saja, dan kau berani-beraninya menyebut kalau diri kau adalah orang yang kuat, ucap dari Xiao Hong yang kembali sama aja seperti Shaoli yang memberikan kata-kata pedesnya untuk Chen Xiao yang membuat Chen Xiao sakit dadaing. Dan itu jelas membuat Chen Xiao dia pun benar-benar tidak terima. Tapi melihat sikap dan juga ekspresi yang diberikan oleh Chen Xiao membuat mereka semua hanya tersenyum saja dan meremehkan tentunya. Namun melihat keributan dari dua belah pihak, sosok yang sangat amat kuat, dua-duanya kuat, membuat orang tua ini mencoba untuk dapat menenangkannya. Di mana mereka juga mengatakan kalau saat ini wilayah timur sedang kacau, bahkan di utara juga udah mulai kacau. Jadi orang tua ini meminta untuk menyampingkan dendam pribadi dan menyelesaikan dulu, mengalahkan para iblis-iblis yang datang menyerang dunia mereka. Dan itu jauh lebih baik. Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh Chen Xiao, di mana dia mengatakan meminta kepada orang tua itu untuk diam. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Chen Xiao mengejutkan bagi orang tua ini. Bagaimana mungkin Chen Xiao yang sebelumnya sangat respect, hormat, tapi tiba-tiba aja jadi garang seperti itu, hingga membuat orang tua ini sampai sakit. Sakit yang tentunya membuat gadis ini putrinya benar-benar tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh Chen Xiao yang berkata kasar kepada orang tua. Tapi untuk
orang tua ini yang baru saja datang, tetua dari sekte Yuhua, dia pun mengatakan kalau apa yang diucapkan oleh muridnya sesuatu yang mungkin salah, tapi nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Jawab dari orang tua ini, dan dia juga meminta maaf atas sikap yang diberikan oleh muridnya itu. Walaupun memang dia meminta maaf, tapi dengan ekspresi yang sedikit menyebalkan seperti ini, sepertinya orang tua ini memang tidak berniat untuk memberikan ataupun meminta maaf. Dan dia meminta kepada Chen Xiao untuk ikut bersama dengan dirinya. Ayo kita pergi dulu. Tapi untuk Chen Xiao, dia pun tidak. Dia tidak terima, dia pun nggak mungkin mau pergi. Dia ingin memberikan sebuah pelajaran kepada Jun, dan dia ingin segera menyingkirkan Jun. Tapi melihat Chen Xiao yang sepertinya memang keras kepala ingin menghadapi Jun, di sini orang tua ini dia pun meminta kepada Chen Xiao untuk tidak melakukannya dulu, karena saat ini kemampuan yang dimiliki oleh Chen Xiao tidak akan cukup untuk dapat mengalahkan Jun. Ujar dari orang tua ini. Tapi untuk Chen Xiao, dia pun nggak terima, walaupun dia juga tahu kalau dia hanya akan nanti ditambah dipermalukan. Dan untuk orang tua itu, dia juga meminta kepada Chen Xiao untuk tidak melakukannya dulu saat ini, karena kita tidak bisa gegabah. Kau tidak bisa melakukannya sekarang, ujar dari orang tua itu. Tapi untuk Jun, dia pun hanya meremehkan, dan dia juga mengatakan kalau apa yang telah aku lakukan sebelumnya, aku hanya membela diri dan aku tidak memiliki sebuah niat untuk dapat menyingkirkan mereka semua. Ujar dari Jun yang tidak dapat diterima oleh Chen Xiao, di mana Chen Xiao dia pun mengatakan kalau Jun adalah orang yang tidak tahu malu, menyembunyikan tingkat kultivasinya dan menyingkirkan orang-orang yang tidak bersalah. Jadi dia pun menantang kepada Jun, jika saja Jun berani maka tekanlah level kultivasinya dan hadapi dia secara langsung. Dan itu membuat Chen Xiao dia juga berujar di dalam hati, jika saja level kultivasi mereka ada di tingkatan yang sama, tentunya dia akan dapat mengalahkan Jun. Apalagi dia juga telah meningkatkan kemampuan seni bela diri miliknya, dan dia yakin jika saja Jun berani menerima tantangan itu, maka dia dapat menang dengan mudah. Tapi apa yang diucapkan oleh Chen Xiao yang ngajak adu membuat Xiao Hong dia pun mengatakan, "Hele, saat ini kau sudah ada di level yang cukup tinggi, tapi kau masih berani mengatakan hal-hal seperti itu. Menyedihkan," ujar dari Xiao Hong. Dan di sini Xiao Hong dia juga mengatakan, "Kau bahkan tidak akan sangat layak untuk dapat menghadapi masterku. Jika kau ingin melawan, hadapi aja dulu Kun Kun," ujar dari Xiao Hong yang membuat Jun lah. Xiao Hong pinter juga, ujar dari Jun. Namun di sini untuk mereka berdua, mereka pun bingung, Kun Kun, siapa Kun Kun? Karena mereka tidak tahu siapa itu Kun Kun. Tapi untuk Xiao Hong dia pun mengatakan kalau Kun Kun adalah tunggangan dari masternya. Ujar dari Xiao Hong sembari menunjuk ke arah atas, dan itu adalah ya memang Kun Peng yang sangat amat besar, yang tentunya membuat Chen Xiao yang mendengarnya dia pun kaget. Masa iya dia mau diadu sama binatang tunggangan? Dan itu tentunya membuat dirinya pun benar-benar merasa terhina. Tapi untuk Jun, hele, kau meremehkan Kun Kun kah? Dan tentunya untuk Chen Xiao dia pun benar-benar tidak terima. Masa iya dia seorang tuan muda yang kuat malah diadu sama binatang ternak, hewan tunggangan, dan tentunya itu adalah sesuatu yang akan menghancurkan reputasi miliknya. Tapi untuk Xiao Hong dia pun mengatakan, "Hele, bilang aja nggak bisa, bilang aja nggak berani menghadapi tunggangannya. Jangankan menghadapi tuanku, menghadapi tunggangannya aja kau nggak bisa," ucap dari Xiao Hong yang tentunya membuat Chen Xiao dia pun benar-benar kesal, dan dia pun begini menyiapkan kekuatan miliknya, dan dia pun melepaskannya langsung ke arah atas. Dan itu membuatnya pun akan menghadapi Kun Kun, dan dia juga menantangnya, hingga membuat Kun Kun yang ada di atas sana pun diminta oleh Jun untuk menunjukkan sedikit kemampuan miliknya. "Ayo Kun Kun, bermainlah," ujar dari Jun yang membuat Kun Kun dia pun langsung turun ke bawah sana. Tapi melihat Kun Kun yang datang, membuat tetua dari sekte Yuhua dia meminta kepada Chen Xiao untuk berhati-hati, karena Kun Kun dia memiliki garis keturunan binatang kuno. Dan untuk Kun Kun ketika dia diminta oleh Jun untuk turun tangan, membuat dirinya pun langsung melesat untuk turun menghadapi Chen Xiao. Dan untuk Chen Xiao dia pun langsung menyiapkan sesuatu di lengannya, dan pun yakin kalau dia dapat menaklukkan makhluk itu. Dan benar saja, kini Chen Xiao dia pun mengumpulkan kekuatannya, dan dia melepaskan serangan yang cukup kuat ke arah sana, ke bawah sana, dan dia yakin dengan semua dia dapat mengalahkannya. Rasakanlah, ucap dari Chen Xiao. Namun melihat serangan gila yang dilepaskan oleh Chen Xiao membuat mereka, orang-orang biasa, para kroco-kroco ini, mereka pun takut kalau tunggangan dari Jun benar-benar bakal lenyap. Bahkan untuk Xiao Xi dia juga terlihat sangat khawatir jika saja Kun Kun ada dalam bahaya. Tapi untuk Jun, hele, yang kayak gini nggak mungkin berpengaruh kepada Kun Kun. Tapi untuk Chen Xiao dia pun yakin, dan dia meminta maaf kepada Jun kalau dia telah tanpa sengaja menyingkirkan tunggangan yang dimiliki oleh Jun, yang membuat Jun hilih.
Iyakah? Iyakah manis? Dan benar saja, ini semua pun berbeda karena tiba-tiba aja di sini muncul seseorang anak kecil tepat di hadapan dari Chen Xiao dan dia menyiapkan sebuah serangan dan langsung menggeplaknya yang membuat Chen Xiao langsung terbenam di bawah sana. Dan sosok pria bocah kecil ini adalah Kun Kun. Dan ini adalah bentuk humanoidnya. Dan di sini untuk Chen Xiao udah pun kesal. Bagaimana mungkin makhluk ini tidak kalah ketika dia telah menyerangnya? Hei, kalah, kaulah yang kalah, ucap dari Kun Kun yang mengejek balik yang tentunya membuat Chen Xiao udah pun kesal dan tidak terima dan dia pun kembali melesat ke udara dan dia kembali menyiapkan serangannya untuk dapat mengalahkan Kun Kun yang ada di bawah sana. Tapi untuk Kun Kun, hei, dia tidak takut sama sekali dengan Chen Xiao. Dan ketika Chen Xiao melepaskan sebuah serangan itu pun dapat dipatahkan kembali oleh Kun Kun yang membuat mereka semua yang menyaksikannya mereka pun bersorak-sorak untuk Kun Kun. Ayo Kun Kun, ucap dari Xiao Xi dan juga gadis ini. Dan untuk Chen Xiao dia pun bingung bagaimana mungkin setiap serangannya dapat dipatahkan oleh Kun Kun dengan sangat mudah. Namun untuk orang tua ini, dia pun juga bingung bagaimana mungkin makhluk itu sekuat ini. Apakah benar dia bisa melawan putra suci, ucap dari orang tua ini, karena memang serangan yang sebelumnya telah gagal membuat Chen Xiao dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan pedang suci miliknya untuk dapat menghadapi Kun Kun. Tapi untuk Kun Kun dia hanya perlu menggunakan tinjunya saja untuk dapat menghentikan serangan yang sangat kuat. Sedangkan terkuat yang dimiliki oleh Chen Xiao dapat dipatahkan hanya dengan tinjunya saja. Bahkan saat ini dengan sedikit dorongan dikit aja dari body change di sini membuat Chen Xiao dia pun langsung tersungkur keras di bawah sana yang membuat Chen Xiao dia pun shock. Bagaimana mungkin dia dapat tersungkur begitu saja? Tapi ketika dia udah tersungkur di bawah sana, dia juga cukup terkejut ketika ada sesuatu yang hangat mengalir di kepalanya. Nah, itu adalah air suci yang dimiliki oleh Kun Kun. Di sini Kun Kun memberikannya air suci yang membuat mereka semua pun tertawa dengan apa yang dilakukan oleh Kun Kun karena ini adalah sebuah penghinaan. Namun melihat putra suci miliknya sektinya telah dipermalukan bahkan dihina seperti ini membuat orang tua ini dapat benar-benar tidak terima. Bagaimana mungkin murid terbaik yang dimiliki oleh sektinya dipermalukan seperti itu membuat orang tua ini dia pun langsung melepaskan sebuah serangan untuk memberikan sebuah pelajaran kepada Kun Kun. Tapi ketika serangan itu mendatang langsung Junlah yang pasang badan. Di sini Jun dia tidak mengizinkan muridnya disentuh begitu saja yang membuat Jun dia berujar, dasar tidak tahu malu, berani-beraninya kau menyerang muridku, ucap dari Jun yang pasang badan. Dan apakah Jun yang akan menghadapi orang tua itu? Akan kita bahas di part lanjutannya. Dan bagaimana Jun akan memberikan pelajaran kepada orang tua itu? Di part lanjutannya aja ya coy. Karena sudah mentok sama raunya. Cuman segini untuk Jun untuk kali ini. Udah itu aja untuk part kali ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Bye. Thank you.